Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi imaminal Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul maulanal azim. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat yang berbahagia ini kita masih dijumpakan oleh Allah, dikumpulkan dalam kajian rutin kita ba'da subuh, yaitu kajian kitab Al-Hikam. Shalawat beserta salam semoga berlimpah curah kepada panutan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila mu'alifi hadal kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa asrarihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Hikmah yang ke-78. Basatoka kaila yubkiyaka ma'al qabdi wa qabadoka kaila yatrukuka ma'al basti wa akhrajaka anhuma kaila takunu li syai'in dunahu. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata di dalam hikmah yang ke-78 ini, Allah memberimu kelapangan agar kau tidak terus berada dalam kesempitan. Dia memberimu kesempitan agar kau tidak terus berada dalam kelapangan. Dia mengeluarkanmu dari kelapangan dan kesempitan agar engkau tidak bergantung kepada selainnya. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di hikmah ini akan membahas tentang kondisi hati. Terkadang hati itu dipertemukan oleh Allah dengan bastu. Terkadang hati itu dipertemukan oleh Allah dengan qabdu. Bastu dan qabdu ini adalah satu
dari istilah-istilah para ahli tasawuf, yang mana bastu diartikan dengan kelapangan, lapang dada. Qabdu kesempitan, dada sempit. Tapi yang dimaksud bukan dadanya, tetapi yang sesuatu yang ada di dalam dada, yaitu hati. Jadi kolbu itu terkadang dipertemukan oleh Allah dengan rasa senang. Terkadang si kolbu pun dipertemukan oleh Allah dengan rasa sempit, rasa susah. Terkadang senang banget hati itu, merasakan kesenangan. Terkadang satu saat si hati pun merasa sempit sekali. Itulah kondisi-kondisi. Jadi kita jangan bergantung kepada kondisi. Jangan bergantung kepada kondisi saat bastu. Jangan bergantung kepada kondisi saat qabdu. Tetapi kita harus bisa menyikapinya. Apa sikap kita di saat datangnya bastu terhadap diri kita? Apa sikap kita di saat datangnya qabdu terhadap hati kita? Itu yang harus kita perhatikan. Masalah bastu dan qabdu biarkan saja, itu urusan Allah. Yang penting kita perhatikan di saat qabdu hati kita harus bagaimana. Di saat bastu hati kita harus bagaimana. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amma asbabu salah satu dan diantara sebabnya yang menjadikan hati itu bastu, hati itu senang. Salah satu ada 3. Ziyadatun fit ta'at. Yang pertama, bertambahnya dalam taat. Bertambahnya dalam taat, contoh seseorang yang sedang berpuasa, menahan lapar, menahan haus, menahan dahaga. Begitu maghrib hendak buka puasa, hatinya senang. Nah, hatinya senang. Nah, hati senang itu kalau menurut bahasa di tasawuf adalah bastu. Hatinya bastu. Hatinya senang. Karena apa? Karena beres, selesai, Allah mampukan melewati hari-hari dalam berpuasa. Nah, ini sebab, di antara contoh sebab. Rasulullah SAW bersabda, "Man sarathu hasanatuhu wa sa'athu sayi'atuhu fahuwa mu'minun." Barang siapa yang gembira hatinya karena perbuatan taatnya dan susah hatinya jika telah berdosa, itu tanda orang yang beriman. Nah, ini yang harus diperhatikan ibu-ibu, bapak-bapak. Misalkan kita habis tahajud, hati itu bastun. Kok hati itu seperti lega sekali. Hati itu. Nah, biarkan itu mah. Yang harus kita perhatikan, iza ja'a kalbastu min hadas sabab fal ubudiyatu taqtadi antarul minnata wal fadla wa taufiqa minallahi ta'ala. Cara beradabnya. Yang harus kita perhatikan adalah cara beradabnya. Yang harus kita perhatikan adalah jika datang lega hati. Jika datang keadaan bastu,
sifat kehambaan pada diri kita. Nah, jika datang suasana bastu ke dalam hati kita, sifat kehambaan pada diri kita menuntun kita untuk menyaksikan bahwa ibadah itu anugerah Allah, bahwa ibadah itu taufik Allah, bahwa ibadah itu padlun minallah. Minnah, padlun, dan taufik. Nah ini yang harus kita perhatikan ini. Idza ja'akal bastu min hadal sabab fal ubudiyatu taqtadi antaral minnata wa fadla wa taufiqo minallahi ta'ala. Jika datang keadaan lega hati min hada sabab, karena sebab ini, sebab beres taat, sebab beres ibadah, sebab beres amal soleh. Nah, maka yang harus kita perhatikan ubudiyahnya. Setelah kita beres ibadah, sholat, ibadah puasa, yang harus kita perhatikan adalah ubudiyah. Karena dalam ibadah ada ubudiyah, dalam ubudiyah ada abudah. Jadi ada 3, ibadah, ubudiyah, abudah. Bukan ngabudah, bukan. Abudah. Nah, jadi sifat kehambaan pada diri kita menuntun kita untuk menyaksikan bahwa ibadah yang kita lakukan itu adalah minah wal fadlum minallah, adalah anugerah dari Allah, taufik dari Allah. Nah itu yang pertama. Yang kedua, auziyadatun fid dunya, atau sebab yang menjadikan hatinya senang, ada pertambahan dalam urusan dunia. Bertambahnya nikmat dunia. Tiba-tiba dapat untung yang besar. Bisnis kita dapat keuntungan yang besar. Tiba-tiba dapat nikmat rezeki yang sangat besar. Usaha maju, bisnis maju. Nah, lalu hati kita senang. Nah, itu menurut orang-orang tasawuf disebutnya bastun. Di saat hati kita senang, tidak apa-apa. Tetapi kita harus beradab. Cara ubudiyahnya. Sekali lagi, cara apa Ibu? Halo? Cara apa Ibu? Cara ubudiyahnya. Gitu kan? Cara ubudiyahnya di saat kita mendapatkan nikmat bertambahnya dunia. Cara beradabnya atau cara menunjukkan kehambaan kita. Menunjukkan kehambaan kita itu namanya ubudiyah, ya. Ubudiyah. Cara ubudiyahnya yaitu bersyukur kepada Allah dengan mentasarufkan keuntungan itu, bersyukur kepada Allah dengan mentasarufkan, menggunakan kenikmatan itu di jalan yang diridhoi oleh Allah. Di saat kita punya usaha, lalu usaha itu tiba-tiba melesat, untungnya itu besar, sehingga membuat hati ini senang. Nah, hati senang itu kan bastu. Nggak apa-apa begitu, tidak apa-apa. Tetapi hati-hati, harus kita beradab.
Hati-hati, harus kita ubudiyah. Ubudiyahnya ada. Cara ubudiyahnya adalah bersyukur. Menggunakan nikmat tersebut di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, madhun nasi alaika. Sebabnya hati senang itu, yang pertama sebabnya hati senang karena bisa taat. Yang kedua sebabnya hati senang karena bertambahnya keuntungan dunia. Yang ketiga sebabnya hati senang karena sebab pujian orang kepada kita. Banyak orang-orang yang memuji kepada kita. Sehingga kita menjadi senang. Itu manusiawi. Kalau manusia dipuji senang. Tidak apa-apa manusia kalau dipuji senang. Tetapi yang tidak boleh itu tidak apa-apa kalau manusia ada yang memuji, tidak apa-apa. Tetapi yang tidak boleh itu manusia pepujian. Artinya ingin dipuji-puji. Ya nggak boleh itu. Kalau dia jadi orang yang dipuji orang mah tidak apa-apa. Nah, di saat kita dipuji manusia, ada hati senang, bastu. Disitulah ada adab-adabnya. Adabnya kita harus merasa takut. Jangan-jangan aib kita dibuka Allah. Sehingga jika Allah buka aib kita, kontan yang tadinya memuji kita akan membenci kita. Nah, jadi itu adab-adabannya. Jangan malah dipuji, malah merasa benar kita pantas untuk dipuji, jangan. Itu namanya tidak ada ubudiyah, tidak beradab. Tetapi sifat kehambaan di saat mendapat pujian adalah selain mengembalikan pujian itu kepada Allah, merasa takut. Juga hatinya merasa takut. Jangan-jangan aibnya dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma bigori sababin, adapun senang bastu yang tidak ada sebab. Tiba-tiba ada bastu, tiba-tiba ada senang hati. Nah, lapang hati, maka adabnya jika satu saat gak ada sebab. Tidak ada sebab setelah ibadah, tidak ada sebab mendapatkan keuntungan, tidak ada sebab-sebab yang kita tahu. Tapi tahu-tahu hati ini senang banget. Suka ibu merasakan begitu, Bu? Pernah ibu? Nggak ada sebab apa-apa, tapi hati ini senang banget. Pernah tidak? Nah, kok senang sekali hati itu. Padahal bukan dapat keuntungan dagang, bukan. Bukan dapat informasi yang menyenangkan, bukan. Tapi hati ini tiba-tiba senang. Nah, maka adabnya kita, ubudiyahnya kita, diam. Diam dan biasa saja. Jangan minta-minta kepada Allah di saat kita sedang merasakan lega hati, senang hati. Jangan banyak bicara dengan manusia. Jangan malah kita bilang, tahu nggak, ke tetangga, aku mau ada informasi nih. Apa? Aku ini sekarang entah kenapa ya, kok seneng hati itu. Rasanya bagaimana gitu, seneng banget hati ini. Nah, jangan seperti itu. Karena senangnya hati adalah sebagian dari sirun min asrorillah. Rahasia dari rahasianya Allah yang dititipkan kepada kita. Kalau kita dititipin rahasia baru segitu saja sudah oceh-oceh ke sono kemari bicara, sudah tidak akan pernah dikasih lagi nanti. Karena sih Bu,
Jadi kalau misalkan ada seperti itu, pernah tidak ada alasan apa-apa, tiba-tiba hati ini senang, bastu namanya. Dah, tugas kita berdiam, jangan banyak bicara, jangan bicara ke siapapun, ya kecuali kalau ke guru, tidak apa-apa. Karena itu adalah sebuah nikmat dari Allah yang Allah titipkan ke kita. Itu rahasia. Kalau kita sering bicarakan ke orang lain, maka gagal. Kita tidak akan pernah dipercaya lagi untuk dititipin rahasia oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Jadi caranya di saat kita ke dalam hati ini ada bastun, ada senang, ada jembar hati, bigori sababin, tetapi tidak ada sabab. Caranya adalah dengan berdiam, jangan banyak meminta kepada Allah, dan jangan banyak bicara kepada manusia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa amal qabdu asbabuhu salah satun. Sedangkan qabad sebabnya ada 3 sama. Qabdu itu sempit hati. Yang menjadikan sempit hati 1, danbun asdas tahu. Dosa yang kau lakukan, maka adabnya kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika hubungannya dengan manusia, maka kita istihlal. Jadi ada rasa qabad, ada rasa yang menjadikan sempit ke dalam hati. Kesempitan ke dalam hati kita itu ada yang disebabkan karena zanbun ahdas tahu, dosa yang kita kerjakan. Dosa yang kita kerjakan pun suka menjadikan hati ini sempit. Nah, cara ubudiyahnya, cara kita di saat bertemu dengan kondisi hati seperti itu adalah dengan segera bertobat. Fal ubudiyatu taqtadi an tatuba ilallahi ta'ala. Ubudiyahnya menarik kita untuk bertobat kepada Allah segera. Yang kedua, dunya dahabat aw naqasat minka. Yang kedua, datangnya qabdun, sempit hati itu karena berkurangnya dunia. Bisnis jadi rendah, jadi rugi, punya uang hilang, atau apa sajalah yang kira-kira membuat kerugian. Sehingga hati itu sempit. Nah, hati sempit. Tidak nyaman hati disebabkan karena kehilangan dunia. Nah, maka kehambaan kita itu fal ubudiyatu taqtadi antardo bi qadaillahi ta'ala wa tahtasiba. Maka kehambaan kita itu menuntut kita untuk ridho pada ketetapan Allah dan menunggu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, auzalimun yu'dika pinapsika au irdika. Yang ketiga, qabdun atau sumpek hati atau sempit hati ini karena ada orang yang dolim pada diri kita atau pada harta kita. Timbul sedih di dalam hati kita karena adanya orang yang mendolim kepada kita. Hati ini menjadi sedih. Namanya sedih itu kalau dalam ilmu tasawuf adalah qabdu.
timbul sedih. Bagaimana fal ubudiyatu? Fal ubudiyatu taqtadi antardo. Fal ubudiyatu mangka ubudiyahnya, adab-adabannya adalah sobar dan pasrah, dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di saat kita mendapatkan sesuatu yang menyedihkan, membuat hati ini sempit, misalkan gara-gara didolim orang, satu saat kita bertemu dengan suasana itu, hati kita sempit, nah maka kita harus beradab. Apa adabnya? Beradabnya yaitu dengan sabar dan pasrah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bastun hati yang gembira, qabdun hati yang sedih. Bastun dan qabdun perlu ada adab atau disebut ubudiyah. Gitu. Atau disebut ubudiyah. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dilanjut hikmah yang ke-79. Di dalam hikmah ke-79, yang kalau yang tadi hikmah ke-78 itu untuk muridin. Seperti muridin itu kadang-kadang muridin bertemu dengan bastu, kadang bertemu dengan qabdu. Dilanjut dengan hikmah yang ke-79, Syekh Ibnu Athaillah mengatakan ini untuk orang arif, tingkatan pertama, pemula. Al-arifuna idza busitu ahwapu minhum idza kubidu wala yaqifu ala hududil adabi fil basti illa qalil. Hikmah yang ke-79. Orang yang ma'rifat lebih khawatir ketika diberi kelapangan daripada diberi kesempitan. Ini adalah orang al-arif billah, orang yang ma'rifat kepada Allah tapi yang awal, permulaan, belum kelas tinggi. Orang yang ma'rifat lebih khawatir ketika diberi kelapangan daripada diberi kesempitan. Karena yang bisa menjaga etika saat berada dalam kelapangan hanyalah sedikit. Jadi orang-orang ma'rifat ini dia lebih merasa takut kalau diberikan oleh Allah bastun, lapang, urusannya mudah, badannya sehat, segala urusannya lancar, tidak pernah ada susah. Nah itu bastun, senang hatinya. Nah arif billah, seorang yang ma'rifat kepada Allah, lebih takut dikasih suasana seperti itu. Karena suasana seperti itu banyak orang yang celaka. Merasa dirinya dikasih sayang oleh Allah, padahal dirinya sedang diistidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana arti istidraj itu adalah kumunul mihnah fi ainil minnah. Tersembunyinya musibah, tersembunyinya siksa fi ainil minnah, dalam anugerah. Badannya sehat, bisnisnya lancar, uangnya banyak, urusannya mudah-mudah, tetapi itu bukan anugerah Allah, tetapi itu bukan kasih sayang Allah, tetapi itu adalah pengusiran dari Allah. Diusir oleh Allah. Mana buktinya? Semakin sehat badannya, semakin jauh dari masjid. Semakin banyak uangnya, semakin jauh dari talabul ilmi. Sehingga uangnya bertambah, tetapi agamanya berkurang. Semakin banyak uangnya, semakin berhenti ibadah.
Sehingga lama-lama dia mengatakan, saya nggak ibadah pun, nggak tahajud pun, tapi hidup mudah, uang mudah. Kamu tiap malam sholat, tiap malam tahajud, tapi hidup susah terus. Bagaimana ini? Mending saya itu tidak pernah. Ibadah-ibadah jarang. Nah, itu perkataan-perkataan orang yang kumunul mihnah fi ainil minnah. Tersembunyinya adab siksaan pada bentuk anugerah. Disangkanya kasih sayang Allah, padahal semua kesehatannya, semua kemudahannya adalah usiran dari Allah, pengusiran dari Allah, diusir, dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, wal i'tidalu huwa min ahli nihayahil arifin wa maqabil jam'i. Nah, ada lagi disebut dengan i'tidal. Orang yang di dalam makom i'tidal itu rata. Artinya tidak tahu bastun, hatinya itu tidak tahu qabdun. Ini keadaan orang yang sudah ada di puncak kemakrifatan. Tidak tahu qabdun, tidak tahu bastun, tidak merasakan sempit hati, tidak merasakan lega hati. Ini puncaknya orang marifat. Kita ulang lagi. Orang-orang yang arif, orang-orang yang makrifat, tapi awalan, baru awal, belum tingkat tinggi. Orang yang sudah mengenal Allah tetapi baru awal, mereka lebih takut jika mereka senang dari jika mereka diketemukan dengan bastun. Jadi mereka lebih senangnya itu ketemu dengan sedih. Kalau ketemu dengan sedih, mereka senang. Karena dengan sedih ketemu, mereka akan dekat lagi dengan Allah. Dekat lagi dengan Allah. Beda kalau ketemu dengan gembira, ketemu dengan kesenangan, suka lupa daratan. Nah, ini adalah seorang marifat, tetapi marifat yang masih awal. Marifat yang masih awal. Baik, jadi begini kalau kita simpulkan jadi seperti ini. Ada orang-orang yang kadang-kadang bertemu dengan bastu, kadang-kadang bertemu dengan qabdu. Kadang-kadang dikeluarkan dari bastu dan qabdu. Ini adalah muridin. Yang kedua, ada orang yang dia itu takut kalau ketemu dengan bastu. Dia lebih senang ketemu dengan qabdu. Karena qabdu itu akan selalu mengingatkan dirinya kepada Allah. Nah, yang ketiga, ada orang yang tidak terpengaruh dengan kondisi apapun. Dirinya tidak ada qabdu dan tidak ada bastu. Ini adalah orang yang ada di puncak kemakrifatan. Begitu. Puncak kemakrifatan. Jadi dia wal i'tidalu huwa min ahli nihayah al-arif wa baqamil jam'ul jam'i. Dia tidak terpengaruh dengan keadaan qabdu, dia tidak terpengaruh dengan keadaan bastu. Karena orang arif billah ini dia sedang disibukkan dengan rindu kepada Allah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan batu kali sama dengan batu permata. Yang selanjutnya, kenapa orang yang telah mengenal Allah lebih senang sedang sempit hati? Jawabannya besok di hikmah
Alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.